Tiba-tiba ada tangan memegang kakiku. Aku berbalik dan melihat sosok perempuan dengan tangan penuh darah, rambut yang acak-acak dan muka yang hancur. Perempuan itu tidak punya kaki, kakinya hancur. Rumah kos bekas pesugihan. Tulisan ini ditulis oleh Wahyu Subuh. Kita masuk di part ke-6. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sebagai dukungan, jangan lupa klik tombol subscribe dan komentar di kolom komentar. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan tonton dulu ya. Mari kita masuk ke ceritanya. Ani meraih Al-Quran dengan gemetar dan dia membaca Al-Quran. Iva pun ikutan baca dan menangis. Sementara aku beranjak dari ranjang dan turun mendekati pintu. Ku buka pintu perlahan-lahan. Pintu itu berdenyut lirih. Aku buka beberapa senti. Aku mengintip dari celah pintu. Juga masih gak ada apa-apa. Bodo amat lah. Aku kembali menutup pintu. Suara gaduh yang berasal dari samping kamarku itu mendadak berhenti. Suasana berubah menjadi mencekam. Ani dan Iva terus mengaji saat itu, dan aku duduk diam di ujung tempat tidur. Kami bergadang hingga subuh, duduk diam di dalam kamar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan subuh. Aku membuka pintu kamarku. Tiba-tiba mau keluar kamar sambil lari menuju kamarku. Dia langsung membuka pasak pintu kamarku, lalu masuk ke dalam kamar dan menabrakku. Aduh, apa sih ini Mo? Tanyaku sambil memegang pundakku yang habis ditabrak Mo. Gak beberapa saat kemudian Sigit keluar dari kamarnya, jalan sambil menggerang-gerang. Matanya membalik melihat ke atas. Sigit kesurupan, Bu. Sigit kesurupan. Mo ngos-ngosan ngomong sambil terbata-bata. Iva dan Ani langsung teriak, "Bantuin dong, bantuin," ujarku. "Bantuin gimana?" tanya Iva. Pegangin. Tarik tangannya Mo. "Ayo bang, pegangin bang. Jangan sampai Bang Sigit ngamuk," ujarku. Mo menganggukkan kepalanya. Dia berdua langsung memegangin tangan Sigit. Sementara Iva dan Ani, mereka berdua ketakutan dan saling berpegangan tangan. Iva menangis sedangkan Ani sibuk istighfar. Kalian ngapain diem aja di situ? Ayo dong bantuin," bentakmu. Sigit terus meronta, tenaganya sangat kuat. Sama sekali kita berdua sampai kewalahan. Ani dan Iva masih belum beranjak dari tempatnya. Aku takut," katanya. Udah ayo bantuin, kita gak kuat ini," ujarku. Fa, ambil tali Fa," permintaanmu. Ani bantuin kami megangin Sigit. Iva langsung pergi nyari tali. Dan astaga, dipegangin 3 orang. Sigit juga masih saja kuat. Kami bertiga sampai kewalahan nahan Sigit. Mo sampai mental gara-gara Sigit mencak-mencak. Aku kumat kami baca ayat kursi sampai ngeblank. Sedangkan Ani terus bersolawat. "Mo, kau gak apa-apa kan?" ujar Iva sambil bantuin Mo bangun. Mo menggelengkan kepala. Ayo, kalian bantuin juga." Mo dan Iva bantuin kami. "Ayo Va, diikat kakinya, tangannya ya." Iva mengikat kaki Sigit, lalu melilitnya ke badan. Sedangkan kami bertiga sekuat tenaga menahan Sigit dan berusaha menurunkan tangannya. Kita benar-benar bekerja keras. Keringatku mulai keluar dan membasahi badan. Tenaganya luar biasa, kuat sekali. Ayo, tangannya turunin," perintah Iva. "Iya ya, ini juga sedang berusaha kita." "Astagfirullahaladzim, kok kuat banget sih tenaganya," ujarmu. Suaranya terdengar berat, sementara Sigit terus menggerang dan meronta. Ani kemudian terjatuh tersungkur ke lantai. An, kamu gak apa-apa An?" tanyaku.
Ani menggelengkan kepalanya dan bangkit berdiri, lalu kembali membantu kami. Udah berhenti. Percuma tenaganya sedikit terlalu kuat. Fa, ikat kakinya aja, buruan. Habis itu kalian pergi ke masjid ya, minta bantuan orang-orang yang ada di masjid, ujarmu putus asa. Iva mengangguk dan mengikat kakinya Sigit. Ayo An, ayo cepat, ujar Iva. Ani mengangguk. Ani melepaskan Sigit. Kalian berdua gak apa-apa kan kita tinggalin? Gak apa-apa, udah jangan khawatir, buruan pergi dan cari bantuan ya, ujarmu. Iya, ayo An, ayo, ujar Iva. Iva menarik tangan Ani, mereka berdua pergi keluar. Sementara aku dan Mo masih megangin Sigit. Kami berdua menahan Sigit. Bang, gimana ini? Bang Sigit ini makin kuat loh. Sampai habis ini tenagaku megangin dia. Sabar Bu, pertahankan. Jangan sampai Sigit ngamuk dan ngancurin rumah orang loh. Tiba-tiba Sigit berontak. Tenaganya yang amat sangat kuat membuat kami kewalahan. Pegangan tanganku terlepas. Sigit mendorongmu. Saking kuatnya tenaga Sigit, tali rafia yang Iva ikatkan di kakinya sampai putus. Astagfirullahaladzim bang, ini gimana? Mo masih saja duduk di lantai. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil meringis kesakitan. Ayo kita keluar aja. Jangan kasihan Sigit kalau ditinggal sendirian. Nanti dia kenapa-napa. Mereka berdua lama sekali sih. Aku mulai panik. Sigit ngamuk sampai terus menggerang dan berteriak-teriak. Dia menendang pintu kamar kosong yang ada di sebelah kamarku. Tak hanya sekali, entah berapa kali dia menendang. Pintu kamar itu sampai jebol dan terbuka. Mo mengambil Sigit dan memegangi tangannya. Namun dengan mudah Sigit melepaskan pegangan tangannya Mo. Sekarang malah Mo yang ditarik masuk ke dalam kamar kosong itu. Aku panik bukan kepalang, bingung, takut, campur aduk pokoknya. Ingin rasanya aku lari dan menyelamatkan diri, tapi bagaimana denganmu? Aku jadi serba salah saat itu. Kalau aku ninggalin dia gimana dengan nasibnya? Tapi kalau aku bantuin dia, itu berarti aku melibatkan diriku dalam bahaya. Aku terdiam termangun melihatmu dihajar oleh Sigit. Meskipun Mo punya ilmu bela diri, tapi dia kewalahan melawan Sigit yang kerasukan. Brak! Sigit mendorongmu dengan keras hingga menghantam lemari. Mo jatuh dan tersungkur ke lantai. Sigit jalan menghampirimu. Tanpa pikir panjang aku lari dan langsung menarik Sigit. Sekarang ganti aku yang diserang Sigit. Dia memegang leherku. Aku meronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Sigit. Sambil terus berdoa dalam hati, Mo kembali bangkit dan menolongku. Namun dengan mudah Sigit menghempaskannya. Suara itu terus muncul dari mulut Sigit. Suara gerangan seperti kesakitan. Sigit meletakkan tangan kirinya di atas kepalaku. Tiba-tiba pandanganku menjadi kabur dan gelap. Aku hilang kesadaran. Untuk beberapa saat aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di hutan. Hutan yang sangat rimbun. Bahkan cahaya matahari pun tidak bisa menembus tembalnya kabut yang menyelimuti hutan ini. Aku bangun dan beranjak berdiri. Mataku menerawang menatap langit dan sekelilingku. Di mana aku? Gumamku. Mo, Bang Mo. Kamu di mana, Bang? Teriakku. Aku bingung, takut, jantungku berdetak kencang. Ada di mana aku? Hutan ini sangat menakutkan sekali. Suasananya sepi, hening, dan membuatku merinding. Bulu kuduku berdiri. Ku putuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Aku berjalan tak tentu arah. Aku semakin ketakutan. Mulai ku bercepat langkahku, kemudian aku berlari. Lari dan lari. Terus berlari kencang. Sambil berlari, sesekali aku menoleh ke belakang. Aku terjatuh ke sungai dan tenggelam. Aku berenang dan berusaha naik ke permukaan. Kepalaku muncul ke atas air. Untung air sungai ini sangat tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mengatur nafasku sambil memejamkan mataku. Sebagian rambutku menutup wajahku. Mataku masih terpejam. Aku tak ingin air masuk dalam mataku. Kusibakkan rambutku dan mengusap wajahku yang basah dengan air sungai.
Aku membuka mata. Astagfirullahaladzim. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Di dalam sungai ada banyak sekali mayat-mayat terapung. Aku berada di tengah-tengah mereka. Aku benar-benar ketakutan. Tubuhku gemetar melihat mayat-mayat dengan kondisi yang mengenaskan yang hampir busuk itu. Air sungai itu berbau anyir. Aku mengumpulkan tenaga dan berteriak minta pertolongan. Tolong! Tolong! Teriakku dengan sekencang-kencangnya. Aku berenang berusaha ke tepi, menyibak mayat-mayat yang mengapung di sekitarku. Rambut mayat-mayat ini menempel ke wajahku. Aku terus berenang sambil menangis. Dadaku sesak menahan rasa takut. Aku terus berusaha ke tepi untuk mempertahankan posisi kepalaku agar tetap di atas dan tentu untuk bernafas. Lemas sekali, tenagaku terkuras hebat. Sampai di tepi sungai, aku raih tanah dan merangkak naik. Sekuat tenaga berusaha keluar dari sungai. Keluar dari dalam sungai. Aku duduk di tepi sungai sejenak sambil menangis berusaha mengatur napasku dan juga mengumpulkan tenaga. Aku beranjak berdiri lalu jalan meninggalkan sungai yang dipenuhi dengan mayat-mayat itu. Di tepi sungai banyak sekali mayat yang berserakan. Laki-laki, perempuan, bayi, sudah tua. Campur dah pokoknya. Mayat-mayat ini seperti sampah. Nggak ada satupun di antara tumpukan mayat-mayat yang berserakan itu yang memakai baju. Aku pergi meninggalkan tempat itu. Langkah kakiku terasa berat, jalanku sempoyongan. Aku benar-benar sangat lemas saat itu. Kuhapus air mata yang sedari tadi mengalir tanpa bisa kubendung. Aku terus berjalan tanpa tahu arah yang aku tuju. Beberapa kali aku jatuh tersungkur karena lemas kehabisan tenaga. Dengan kondisi sisa-sisa tenaga, aku mencoba bangkit dan kembali berdiri. Tolong, tolong, teriakku. Sial, padahal aku sudah berusaha teriak sekeras mungkin, namun suaraku malah serak dan gak bisa keras. Kerongkonganku kering, nafas ngos-ngosan, aku benar-benar haus dan kelelahan. Aku terus berjalan sambil sempoyongan. Rak! Aku terjatuh lagi. Entah udah beberapa kali aku jatuh. Sekarang tenaga aku benar-benar habis. Aku tak sanggup lagi untuk bangkit berdiri. Aku terdiam duduk di tempatku terjatuh. Ingin ku kembali berteriak. Bodoh sekali. Ini hutan. Mana mungkin ada manusia di sini? Gumamku dalam hati. Aku terus menangis. Mulutku tak henti-hentinya merapalkan doa yang aku ingat. Kepalaku saat itu mendadak pusing. Tiba-tiba mataku berkunang-kunang. Aku merebahkan badan di atas tanah sambil terus menangis kulihat langit. Sekarang yang ada dalam otakku, mati. Ya, cuman kata mati itu. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain pasrah sekarang. Semakin lama kepalaku semakin terasa sakit dan berat. Semakin lama pandanganku semakin kabur dan gelap. Aku ingin bangun, namun tubuhku tidak bisa diajak kerjasama lagi. Lemas dan terasa berat. Badanku seperti mengakar di atas tanah. Aku kehilangan kesadaranku, entah untuk beberapa lama. Ketika aku tersadar membuka mata, ada banyak kera mengelilingiku dan memandangiku. Ada yang naik di atas badanku. Aku kaget bukan kepala, langsung beranjak berdiri. Monyet-monyet ini banyak sekali. Aku sendiri di sini dikelilingi ratusan monyet. Mereka ada yang memandangiku, ada yang duduk di atas pohon. Ada yang berkata dalam benakku, monyet-monyet itu pasti akan menyerangku. Aku harus berlari, gumamku dalam hati. Aku melihat sekelilingku. Di antara para monyet-monyet itu ada sosok hitam besar dan jaraknya cukup jauh. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, entah itu apa. Tanpa buang waktu, aku langsung berlari dan berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus berteriak dan berlari, entah mau kemana, pokoknya aku lari dulu. Menjauh dari sosok tinggi hitam besar itu. Hingga akhirnya aku keluar dari hutan. Aku menemukan jalan setapak dan terus mengikuti jalan itu. Meskipun aku tidak tahu jalan itu mengarah kemana. Yakin aja lah pokoknya. Kulangkahkan kakiku menyusuri jalan setapak ini. Bajuku yang basah kini menjadi kering, kotor dan penuh tanah.
Samar-samar kulihat ada seseorang berdiri di depan jalan. Ku hentikan langkahku. Aku terdiam mematung sambil memperlihatkan seseorang yang berdiri jauh di depanku. Jarak pandangku terbatas oleh kabut. Alhamdulillah ada orang, gumamku. Ku langkahkan kembali kakiku. Aku ingin menghampiri seorang yang di ujung jalan itu. Ku percepat langkahku lalu aku segera sampai dan menghampirinya. Tunggu, itu manusia apa bukan ya? Tanya aku. Entahlah, terbesit dalam pikiranku itu bukan. Ku hentikan langkahku. Aku terus memandangi sosok yang berdiri di ujung jalan itu. Aku mengenyitkan mataku beberapa saat dan melihat sedikit lebih jelas sosok yang berdiri di depanku itu manusia atau bukan. Tidak, itu pasti bukan manusia. Ayolah Wahyu, jangan bodoh. Di tengah hutan seperti ini tidak mungkin ada manusia. Itu pasti hantu atau seorang pembunuh yang telah membunuh orang-orang yang mayatnya berserakan di sungai tadi. Aku menelan ludah sambil terus memandangi sosok yang berdiri di sana. Perlahan-lahan aku melangkah mundur. Aku langsung berbalik lari. Wahyu, terdengar teriakan seorang pria memanggil namaku. Aku terus berlari dengan mengabaikan panggilan itu. Suara itu berasal dari belakang. Mungkin sosok itu yang memanggilku. Yuk Wahyu, hei berhenti, perintah laki-laki itu. Aku berhenti berlari dan balik badan. Samar-samar orang itu terlihat berjalan menghampiriku. Aku tegang ketakutan. Aku ingin lari tapi aku juga penasaran siapa orang yang memanggilku itu. Aku berdiri mematung sambil mulutku komat-kamit membaca doa. Keringat mengalir ke wajah dan jantungku. Tubuhku gemetaran. Mataku tepat tertuju pada sosok yang berjalan mendekatiku itu. Aku tidak ingin mengalihkan pandanganku padanya. Kalau itu hantu atau pembunuh, aku akan cepat lari. Perlahan-lahan aku melangkah mundur. Tampak seorang pria dengan baju serba putih yang wajahnya tak bisa kulihat dengan jelas. Dia berjalan begitu cepat. Serah. Dari arah kiriku terdengar suara semak-semak dan daun kering yang bergesek seperti disibak. Aku langsung menoleh ke arah kiri, melihat semak-semak yang bergerak itu. Ada sosok hitam yang melompat ke arahku. Aku tersentak. Tanganku ditarik seseorang dengan kasar hingga membuatku terpelanting. Brak! Aku jatuh tersungkur ke tanah. Telapak tangan dan dengkulku lecet entah menghantam apa. Aku berusaha bangkit dan kulihat pria berpakaian serba putih itu sedang berkelahi dengan genderuwo. Aku ketakutan. Otakku buntu entah apa yang aku pikirkan. Melihat mereka berdua berkelahi tanpa berpikir panjang, aku langsung lari menyelamatkan diri dan meninggalkan mereka. Tenagaku habis. Aku berhenti berlari. Di bawah pohon aku berdiri membungkuk. Tanganku memegangi lututku. Nafasku memburu. Berdiri tegak dan mengatur nafas. Tiba-tiba ada tangan memegang kakiku. Refleks, aku langsung beranjak pergi, namun tangan itu menarikku dan aku terjatuh. Aku berbalik dan melihat sosok perempuan dengan tangan penuh darah, rambut yang acak-acak dan muka yang hancur. Perempuan itu tidak punya kaki, kakinya hancur. Aku berteriak namun suaraku tak bisa keluar. Perempuan itu ngisot merangkak mendekatiku dan hampir memegang kakiku. Tolong, ujarnya lirih. Suaranya terdengar berat. Ku pejamkan mataku rapat-rapat, badanku gemetar, kakiku lemas tak ada tenaga. Pergi, terdengar suara seorang pria menghardik. Aku semakin ketakutan. Buka matamu, perintah laki-laki itu. Perlahan-lahan aku membuka mataku. Seorang pria dengan pakaian serba putih berdiri di depanku sambil membelakangiku. Bangunlah, perintahnya. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku beranjak berdiri sambil terus menahan tangis. Jangan takut, Dok. Aku teman kakekmu, ujar pria itu. Aku berdiri di belakangnya. Genderuwo itu kembali menghampiri kami. Pria itu kembali berkelahi dengan genderuwo itu. Aku terdiam di tempatku sambil memperhatikan mereka. Yuk Wahyu, Dok, ayo ikut dengan bapak. Seorang pria separuh bahaya yang gak tahu dari mana datangnya tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Pria separuh bahaya itu mengenakan baju koko dan sarung, dan itu berjalan menghampiriku. Ayo ikut bapak, Dok.
ajaknya. Aku menggelengkan kepala sambil melangkah mundur. Bapak itu mendekatiku. Jangan takut, Dok, jangan takut. Bapak akan membawamu kembali. Ayo, ikut Bapak, ujarnya. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku menoleh ke arah pria yang mengaku sebagai teman kakekku yang sedang berkelahi dengan genderuwo itu. Genderuwo itu kewalahan dikeroyok oleh 2 orang yang entah kapan datangnya, yang membantu teman kakekku itu. Dia itu temannya Bapak. Jangan takut, Bapak bukan orang jahat kok. Ayo, ikut Bapak pergi dari sini ya, ujar Bapak itu. Tak ada pilihan lain, aku menganggukkan kepala tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutku. Aku jalan mengikuti Bapak itu. Bapak itu berjalan sambil menggandengku. Kami terus berjalan di depan. Ada cahaya yang membelah kabut tebal. Kami berjalan ke arah cahaya itu. Kami diam, tak ada yang bicara. Bapak itu terus menggandeng tanganku, berjalan masuk cahaya terang yang ada di depanku. Aku menebus kabut. Kami terus berjalan. Mau kemana ini? Gumamku dalam hati. Mataku sangat silau saat semakin dekat dengan jalan yang terang itu. Kabut seperti awan putih terpapar pancaran cahaya itu. Kami melewatinya. Untuk sesaat aku tidak bisa melihat sesuatu. Bapak itu melepas tanganku. Entah dia ada di mana. Kemudian aku berteriak sekencang mungkin. Aku terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, melayang-layang. Kau tahu, aku udah capek teriak, tapi aku nggak tahu sampai dasarnya kapan. Aku jatuh ke dasar, tubuhku tersentak. Aku terbangun. Astaga, ternyata hal yang menyeramkan yang kualami hanya mimpi. Syukurlah. Subuh. Alhamdulillah. Akhirnya kamu udah bangun juga, ujar Ani. Kulihat sekelilingku, aku sudah berada di tempat yang berbeda dan dikelilingi oleh Iva, Mu dan beberapa orang yang aku tidak kenal. Ini di mana? Seperti masjid, ujarku. Iya, ini di masjid. Tadi kami yang membawamu ke sini, jawab Ani. Ayo dek, duduk dulu, perintah seseorang kepadaku. Aku melihat bapak itu. Orang itu seperti tidak asing bagiku. Bapak ini seperti seseorang yang ada dalam mimpiku tadi. Apa ini? Kenapa bisa bapak yang ada dalam mimpiku seseorang yang tidak pernah ku kenal sebelumnya, bahkan gak pernah kulihat sebelumnya ada di hadapanku sekarang? Aku bingung. Ada banyak pertanyaan memenuhi otakku. Tanpa menjawab, aku mengikuti perintahnya. Coba lihat tangan kananmu, ujarnya. Aku melihat telapak tanganku, lalu kuulurkan kepadanya. Bapak itu meraih tanganku dan menggenggam ibu jariku. Sakit. Tanganku terasa sangat sakit. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Semakin lama bapak itu menggenggam tanganku, seluruh tubuhku terasa sakit. Aku meronta berusaha melepaskan tanganku dari genggamannya, tapi bapak itu terus menggenggam tanganku. Sakit, ampun pak, ampun. Namun bapak itu tak juga melepas genggamanku. Pegangi dia, perintahnya. Lalu 2 orang pria memegangiku. Selesai sudah, sekarang aku tidak bisa bergerak apa-apa. Aku meronta, menjerit, menangis sekencang-kencangnya. Badanku sakit bukan kepala. Tulang-tulangku seperti remuk. Ampun pak, ampun, sakit. Sudah pak, lepaskan aku, tolong, teriakku. Hanya 5 menit bapak itu memegang jempolku, tapi rasanya aku seperti disiksa sebegitu lama. Tubuhku lemas menahan rasa sakit ini. Bapak itu melepaskan genggamannya dan mengusap wajahku. Sudah, tidak apa-apa, ujar bapak itu sambil memberiku segelas air. Ini minum dulu ya. Udah, gak apa-apa kok, Nduk. Aku duduk bersandar di tembok. Ani mengusapkan keringatku. Aku duduk terdiam. Jujur, aku bingung dengan apa yang sedang terjadi. Aku teringat Sigit. Gimana ya? Bang, Sigit di mana? Bagaimana Bang Sigit? Tanyaku. Sigit ada di sana. Dia udah gak apa-apa kok. Udah ditolongin sama bapak itu, jawab Ani sambil melihat bapak yang dia maksud. Gara-gara prahara ini, kami jadi bolos kerja.
kami semua diajak ke rumah Pak Ustadz yang kebetulan juga merangkap sebagai RT. Pak, maaf ya Pak, boleh saya bicara dengan adik-adik ini? Terdengar seorang pria yang berbicara dari teras. Oh iya, silahkan masuk ya. Ternyata yang datang Pak Jupri, si penjual soto. Assalamualaikum, ujarnya memberi salam. Waalaikumsalam. Seorang yang berada di ruang tamu menjawab salam. Pak Jupri menyalami kami semua yang ada di ruangan tamu. Maaf Pak RT, saya ingin bertemu dengan adik-adik ini karena tadi di warung saya ada ibu-ibu langganan saya cerita katanya ada yang kerasukan, lalu dibawa ke rumah Pak RT. Saya penasaran, lalu saya tanya siapa. Katanya kok anak kos yang menyewa rumah di ujung jalan itu. Makanya saya langsung ke sini Pak, mau lihat keadaan mereka. Oh iya, boleh, silakan. Bagaimana keadaanmu Dek? Tanya Pak Jupri. Alhamdulillah Pak, baik, ujarmu sambil melempar senyum. Begini loh Dek, saya mau nanya, kenapa kalian bisa kesurupan? Saya sendiri juga tidak tahu Pak. Perasaan saya sedang tidur, jawab Sigit. Mo melempar pandangannya padaku, lalu menganggukkan kepala. Aku mengerti maksudnya. Begini, aku angkat bicara. Malam itu, sebelum kejadian Bang Sigit kesurupan, saya melihat ada makhluk hitam berbulu tinggi besar dan matanya melotot dan bertanduk ada di kamar teman saya. Makhluk itu kayak genderuwo Pak. Dia sedang megang-megang teman saya yang sedang tidur. Selama tinggal di rumah itu, dari awal masuk sampai sekarang saya sering banget diganggu. Kalau malam sering dengar orang nyapu. Dari kamar kosong di samping itu ada terdengar suara gaduh. Lalu beberapa kali saya ditakutin hantu. Rumah itu benar-benar angker. Iya Pak, iya, saya juga ngalamin. Teman saya Sigit juga pernah, kita berdua 2 kali di rumah itu melihat monyet. Tapi setiap kali cari monyet itu raib, entah kemana hilang. Tambahmu, maaf begini loh Pak RT. Belum sempat Pak Jupri selesai bicara, ponselmu berbunyi. Dia buru-buru lari keluar. Pak Jupri melanjutkan bicara. Menurut cerita saudara saya yang dulu pernah tinggal di rumah itu memang angker Pak. Dia tahu betul seluk-seluk rumah itu. Dia sering cerita ke saya karena dia masih ada hubungan dengan si pemilik rumah. Saudara jauh saya itu temannya si pemilik rumah. Maaf, permisi, saya mau pamit menjemput paman saya Pak. Mau tiba-tiba nyelonong masuk dan menyela pembicaraan. Oh iya nak, silahkan, jawab Pak RT. Mau pun pergi berangkat menyusul. Bukankah pemilik rumah itu Pak Ahmad ya Pak? Ujar Pak RT. Bukan Pak, pemilik awal rumah itu tuh Pak Burhan yang meninggal 1 tahun yang lalu. Menurut cerita saudara saya. Maaf ini ya Pak RT, sebelumnya ya, bukannya saya mau menebar fitnah atau apa. Saya hanya ingin membantu saja dan memberitahu supaya jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Iya Pak, iya, saya mengerti, ujar Pak RT. Menurut saudara saya, Pak Burhan melakukan pesugihan. Saya bicara seperti ini berdasarkan apa yang diceritakan saudara saya loh Pak. Saya masih ada kontak ponselnya kalau mau dikonfirmasi ya dengan bersangkutan kalau bisa. Maaf, apa bisa kita telepon Pak? Oh tentu saja, Pak Jupri sambil mengambil ponsel lalu menghubungi saudara. Tak beberapa lama menelpon, langsung terhubung. Waalaikumsalam Pak Asmadi, ini saya sudah berada di rumah Pak RT ini bersama dengan adik-adik yang menyewa rumah Pak Burhan itu. Tadi saya menceritakan apa yang sampean ceritakan. Pak Jupri merubah volume teleponnya. Oh iya, terima kasih Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kita semua. Begini loh Pak, tolong rumah itu sebaiknya jangan ditempatin dulu. Saya mohon bantuan Pak RT untuk bicara dengan Pak Ahmad agar rumah itu tidak usah disewakan. Kalau bisa dirobohkan saja. Rumah itu bekas digunakan untuk memuja. Mustahil kalau Ahmad tidak tahu hal ini sebenarnya.
Kalau masalah itu sih gampang, tapi apa Bapak bisa bertanggung jawab omongan Bapak ini? Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah loh Pak. Iya Pak, saya sangat bisa bertanggung jawab soal ini. Dulu saya dan Burhan itu bersahabat. Apapun yang dia lakukan, dia selalu mengajak saya. Bahkan saat mencari peruntungan di makam Ujang, juga bersama saya saat itu. Dia ngajakin saya, awalnya saya juga berniat mencari keberuntungan di sana. Tapi saya urungkan niat saya. Akhirnya saya hanya menunggu Burhan dari luar. Saya nungguin dia di warung. Setelah itu saya tidak berhubungan lagi dengannya hampir 1 tahun. Karena merantau ke Sumatera Pak. Sepulangnya dari Sumatera, saya ada masalah keluarga. Akhirnya Burhan menawari saya rumah untuk ditinggali. Karena tidak ada pilihan lain, saya menerima kebaikannya. Saya menempati rumah itu. Tapi saya tidak nyangka kalau rumah itu diberikan kepada saya untuk saya tinggali itu ternyata rumah bekas pujaan. Dia sudah menjadikan anak dan istri saya sebagai tumbal Pak. Maaf Pak, nanya, kamar kosong yang di dekat dapur, apa itu gudang? Sahutku. Bukan Dek, itu kamar yang digunakan untuk memuja. Saya pernah membuka paksa kamar itu dan mendapati istri saya ada di dalam sana. Sejak kejadian itu, sikap istri saya berubah. Dia jadi dingin sama saya. Saya ngajakin dia pindah, tapi istri saya menolak, malah minta cerai. Akhirnya saya bersama anak pertama saya tinggal di rumah Pak Jupri, sedangkan anak sulung saya tidak boleh dibawa oleh istri saya. Saya menceritakan semua kejadian itu kepada Pak Jupri. Pak Jupri menyarankan saya untuk mengajak paksa istri saya keluar dari rumah itu. Namun naas, istri dan anak saya meninggal ditabrak truk. Saya menduga istri dan anak saya telah dijadikan tumbal ritual pesugihan. Namun saya tidak punya bukti untuk menuntutnya. Iya Pak, saya yang melarang Asmadi menuntut Burhan atas kematian istri dan anaknya itu. Karena tidak ada bukti. Dan itu juga sangat berbahaya. Kasihan kalau sampai dia juga jadi korban nantinya. Lalu bagaimana dengan anaknya? Saya yang menyuruh dia ikhlas dan berserah kepada Yang Maha Kuasa atas semua cobaan yang menimpanya. Kalau hal ini tetap dibiarkan, tidak baik kan Pak? Ini sudah membahayakan orang lain loh. Meskipun Burhannya sendiri sekarang sudah meninggal, bisa saja ritual tetap berlangsung diteruskan oleh adiknya atau keluarganya yang lain kan? Sahut Pak Jupri. Pak RT pun hanya mengangguk-angguk kepalanya. Baiklah, nanti saya coba untuk melihat rumah itu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Kalau saya dibutuhkan, saya siap kok ke sana kapan saja. Saya akan ke sana. Tapi tidak sekarang karena saya masih bekerja, ujar Pak Asmadi. Oh iya, boleh, silahkan saja, gak apa-apa kok. Terima kasih loh Pak. Kalau begitu saya matikan dulu teleponnya karena sudah harus kembali kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mo datang bersama pamannya. Pamannya Mo ngobrol dengan Pak RT. Entah apa yang mereka bicarakan. Ani dan Iva nungguin Sigit yang berada di kamar. Sedangkan aku memilih duduk di teras rumah. Hei, ngapain kamu duduk di sini? Sapamu yang tiba-tiba duduk di sampingku. Aku mikirin kejadian tadi loh Bang. Kok bisa ya Bang Sigit kesurupan? Jadi gini loh, tadi malam itu aku gak bisa tidur habis mimpi buruk. Habis dari kamar mandi tiba-tiba aku merinding. Buru-buru masuk kamar terus tidur sambil dengerin MP3 ayat-ayat Al-Quran. Azan subuh, aku mau ngambil air wudhu. Tiba-tiba Sigit menggerang-gerang. Kukira dia ngelintur. Pas dibangunin, dia malah nyekek aku. Langsung aja aku lari ke kamarmu. Ternyata dia kesurupan. Terus aku tadi kenapa Bang? Ya, kamu lupa ya? Kamu kan juga dicekik sama Sigit. Panik aku. Takut kalau kau mati, aku berusaha ngelepasin cengkeraman Sigit itu. Sampai Sigit aku pukul pakai balok kayu. Wah, jahat banget lu Bang. Daripada kamu mati Bu, tega gak tega mukul Sigit itu ya udah keputusan. Gila bener, tenaganya kuat banget.
Untung aja Iva, Ani, sama bapak-bapak itu segera bantuin kita. Kau sudah duduk bersandar di tembok, tak sadarkan diri. Matamu terbuka, tapi pandanganmu kosong. Anjir, aku kira kamu mati loh, Bu. Si Ani udah nangis histeris. Terus kok bisa ada di masjid? Ya kalian dibawa ke masjid. Habis nolongin si Sigit yang ngamuk, langsung dibawa ke masjid sama bapak-bapak itu. Sumpah takut banget aku. Apalagi kalau ngelihat kamu, Bu. Aku nengok memandangmu sambil melempar senyum. Kau mengkhawatirkanku, Bang, ujarku sambil meringis. Mau melihatku lalu memegang wajahku dan mendorongnya. Gak usah masang muka sok imut deh lu. Cicai aku melihatmu. Seperti itu kau masih aja ngelawak. Bang, aku tadi mimpi masuk ke dalam hutan, langsung kejebur ke dalam sungai loh. Di sana banyak banget monyet. Terus aku dikelilingi ratusan monyet. Habis itu saya dikejar sama genderuwo. Entah itu genderuwo atau apalah, yang jelas sangat menakutkan. Terus ada orang yang nolongin aku, tapi aku gak tahu wajahnya seperti apa, pakaiannya serba putih. Terus di dalam mimpiku itu ada Pak RT ngajakin aku pergi dari tempat itu, terus masuk ke dalam jalan yang terang banget. Habis itu aku jatuh, tiba-tiba udah bangun di sini. Kamu mimpi kayak gitu? Iya, ujarku sambil menghela nafas. Mimpi itu seperti nyata sih, tapi menakutkan. Kakiku dipegangi seorang wanita, wajahnya hancur, badan dan tangannya penuh dengan darah. Dia ngesot, soalnya kakinya udah remuk. Sedangkan kaki kanannya hampir putus hancur, tulangnya tergelantung, dan dia jalannya ngesot. Jir, serem banget ya, Bu, mimpimu. Yuk, Wahyu, kamu baik-baik saja, Nak, sahut pamannya Mu. Aku menengok ke belakang. Iya, Paman, baik saja. Syukurlah kalau begitu. Kamu masih bisa selamat. Iya, untung masih bisa selamat. Makanya jadi orang jangan kepo, sahutmu. Paman sama Pak RT mau ke rumah kos. Saya boleh ikut, tanyaku. Ngapain kamu ikut, Bu? Kepo banget sih lu. Paman, saya boleh ikut nggak? Tidak usah, kalian di rumah saja. Bu, mau menepuk pendahku. Memangnya kau itu nggak kapok ya? Ntar ada hantu, lari-lari lagi kamu. Ya takut, tapi kan penasaran, Mo. Udah nggak usah penasaran. Kalau kamu ikut nanti malah repot, ujar Paman. Iya, baiklah kalau begitu, Paman. Akhirnya Pak RT, pamannya Mo dan Pak Jupri pergi ke rumah kos kami. 2 jam lebih mereka pergi dan akhirnya mereka kembali. Aku yang duduk di teras bersama Ani dan Mo langsung beranjak berdiri menyambut mereka. Aku kepo dengan cerita rumah kos itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Paman, saya nungguin Paman lo dari tadi. Lah, ngapain kamu tunggu? Jangan bilang kalau kamu mau tahu ya, ujarmu. Aku meringis. Paman, ayo duduk di sini, Paman. Saya mau dengar cerita Paman. Setelah tadi dari kos kami, tanyaku. Pak RT dan Pak Jupri tertawa. Di rumah itu sudah tidak ada apa-apa. Lebih baik kalian pindah saja dari rumah itu, ujar Pak RT. Baik, Pak, baik. Pak RT dan pamanmu masuk ke dalam rumah. Aku menahan Pak Jupri. Pak Jupri, maaf ya, saya mau nanya, Pak Burhan meninggalnya kenapa? Kecelakaan mobil yang dikendarainya nabrak. Oh, gitu ya, Pak. Ya udah, terima kasih ya, Pak. Pak, maafin teman saya yang kepo banget ini ya, Pak, sahut Ani. Pak Jupri hanya tertawa. Iya ya, kau ini berhentilah kepo. Apalagi sama hal yang menyeramkan seperti itu ya, perintahnya. An, ayo ke rumah itu lagi. Ayo Bang, lihat ada apa di rumah itu. Yuk. Oh gak lah, nurutin ngotak gilamu. Bahaya Bu, subuh, ujar Ani sambil ninggalin aku dan Mu masuk ke dalam rumah. Bang, ayolah, ujarku sambil melempar senyum. Ogah, mau mandi konyol kamu pergi ke sana, bentaknya Mu. Akhirnya kami pindah ke rumah kos baru. Menurut cerita pamanmu, rumah itu banyak sekali penunggunya.
Rumah itu dijadikan sarang makhluk halus karena rumah itu digunakan untuk ritual. Di dalam kamar kos itu, Paman Yomo menemukan banyak sekali barang-barang yang digunakan untuk ritual memuja. Sesungguhnya harta itu tidak dibawa mati. Janganlah terlalu mendewakan harta. Hal yang sangat sulit untuk dikendalikan oleh manusia yaitu nafsu. Jika kamu tidak pandai bersyukur dengan apa yang kau miliki, tidak pernah puas dengan apa yang kau miliki, maka kau akan selalu merasa kekurangan. Jika kau mendewakan harta dan mengambil jalan pintas untuk tidak diridhoi Tuhan, maka sengsara bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Bukankah rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan? Lalu kenapa kau khawatir akan kekurangan? Udah dulu ceritanya. Terima kasih yang udah dengerin cerita Wahyu Subuh kali ini. Saya Wahyu Subuh, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih buat yang udah nonton, dan semoga cerita ini bisa diambil hikmah. Udah dulu ya ceritanya. Cerita untuk rumah kos bekas pesugihan ini tamat. Kita lanjut di cerita selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, komentar sebagai dukungan kalian kepada kami. Terima kasih, sampai jumpa.